Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Vegi dari Prodi Pendidikan Fisika, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengetahuan mengenai soal HOTS dan juga pembahasan soal HOTS dalam bidang listrik statis. Nah, sebelumnya harus kita ketahui apa sih soal HOTS itu atau apa sih HOTS itu? High Order Thinking Skill atau yang lebih kita kenal dengan HOTS merupakan suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi Bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Nah, untuk soal HOTS sendiri adalah soal yang terdiri dari pengetahuan atau konsep pembelajaran yang melibatkan level kognitif C4 hingga C6. Baik, langsung saja kita ke soal HOTS yang pertama mengenai listrik statis, yaitu kita masuk soal yang pertama. Di sini terdapat 4 buah benda yang bermuatan, ada benda A, benda B, benda C, dan benda D. Pada gambar di atas terdapat 4 buah benda yang bermuatan, A menolak B menarik C, C menolak D. Jika benda A bermuatan positif, maka benda D bermuatan. Nah, di sini kita ketahui bahwa A menolak B, kemudian B menarik C, kemudian C menolak D. Nah, jika benda A bermuatan positif, maka untuk sifat tolak menolak harus sejenis. Ini berarti bahwa B juga bermuatan positif. Nah, kita sudah ketahui bahwa B itu bermuatan positif, maka apabila dia tarik menarik, muatan C kita ketahui adalah negatif karena sifat yang apabila dia tidak sejenis akan tarik menarik. Kemudian C bermuatan negatif dan tolak menolak dengan D, maka kita ketahui bahwa D ini adalah muatan yang bersifat negatif, sehingga kita mendapatkan jawaban bahwa D adalah negatif. Ya. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua. Baik, di sini kita masuk ke soal yang kedua, di mana dua benda bermuatan listrik saling berdekatan seperti gambar berikut. Benda K dengan L tolak menolak dengan gaya 3N jika muatan K diperkecil menjadi plus 1 Ki dan muatan L diperbesar menjadi 8 Ki, sedangkan jarak K dengan L diperpanjang menjadi 10 cm. Gaya tolak menolak antara K dengan L menjadi bla bla bla. Sini ada pilihan A 3 Newton, B 6 Newton, C 12 Newton, dan D 24 Newton. Diketahui bahwa pada gambar tersebut muatan K itu bernilai 2 Ki, kemudian muatan L itu bernilai 1 Ki. Sedangkan 5 cm merupakan jarak dari K ke L. Jarak disimbolkan dengan huruf R, sehingga R sama dengan 5 cm. Kemudian di sini kita ketahui bahwa benda K dengan L tolak menolak dengan gaya N. Nah, 3 Newton merupakan gaya F1 sebesar 3 Newton. Jika muatan K diperkecil menjadi plus 1 Ki dan muatan L diperbesar menjadi 8 Ki. Di sini kita ketahui bahwa Ki K aksen 1 Ki, kemudian Ki L aksen itu menjadi 8 Ki. Dan untuk
Jarak K dengan L diperpanjang menjadi 10 cm. R aksen 10 cm. Sehingga yang ditanya gaya tolak menolak antar K dengan L. Berarti ditanyakan di sini adalah F2. Berapakah F2-nya? Dengan menggunakan persamaan berikut, yaitu F1 dikali R kuadrat per Q1 dikali Q1 aksen sama dengan F2 dikali R aksen kuadrat per Q2 dikali Q2 aksen. Sehingga kita dapat masukkan nilainya 3 dikali 5 kuadrat per 2 dikali 1 sama dengan F2 dikali 10 kuadrat per 1 dikali 8. Nah, ini kita sederhanakan menjadi 25/2 sama dengan F2 dikali 100/8. Sehingga kita dapatkan F2 sama dengan 3 dikali 25 dikali 8 sama dengan 100 dikali 2. Jadi jika disederhanakan hasilnya menjadi 3 Newton. Sehingga untuk soal yang ini kita mendapatkan jawaban yaitu A sebesar 3 Newton. F2 sama dengan 3 Newton. Selanjutnya kita masuk ke soal yang ketiga. Oke, soal yang ketiga berbunyi, gambar berikut menunjukkan dua keadaan muatan listrik yang diletakkan pada jarak yang berbeda. Ini keadaan pertama dan ini keadaan kedua. Jika pada keadaan 1 terjadi gaya tarik-menarik sebesar F, maka keadaan 2 terjadi gaya tarik-menarik sebesar. Jadi kita ketahui bahwa di sini sangat jelas ini memiliki muatan positif dan negatif, ini juga positif dan negatif, ya. Sehingga kita tahu bahwa sifat listrik adalah jika muatan listrik sejenis maka akan tolak menolak, dan jika muatan listrik tak sejenis akan tarik menarik. Nah, di sini kita tulis untuk apa saja sih semua yang diketahui. Nah, di sini diketahui bahwa untuk F1-nya sebesar F, ini sebesar F, kemudian Q1, muatan listrik pada keadaan pertama itu sebesar Q, kemudian Q kedua itu sebesar Q juga. R1 sebesar R, dan juga di sini kita ketahui bahwa untuk keadaan kedua kita ketahui bahwa untuk dalam keadaan kedua kita menggunakan permisalan QA sama dengan 2Q. Kemudian untuk QB-nya adalah sebesar 2Q juga. Kita ketahui bahwa RB sama dengan 2R. Oke, sehingga apa sih yang ditanya? Di sini ditanya pada keadaan kedua. Jadi yang ditanya adalah FP atau keadaan kedua. Sehingga kita menggunakan persamaan sebagai berikut. F sama dengan K
Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Kemudian ini kita kalikan silang menjadi F dikali R kuadrat sama dengan K Q1 kali Q2. Nah, ini kita kalikan silang lagi menjadi F R kuadrat per Q1 Q2, sehingga kita mendapatkan K-nya. Nah, sehingga F1 R1 kuadrat per Q1 Q2 sama dengan FB RB kuadrat per QA QB. Nah, teman-teman di sini bisa lihat kalau langsung saja kita bisa masukkan nilainya, sehingga di sini F R kuadrat per nilai dari Q1 dan Q2 adalah Q dan Q. FB adalah gaya yang kita akan cari, dan nilai RB adalah 2R kuadrat. Nah, untuk QA dan QB sendiri adalah 2Q dikali 2Q. Sehingga bisa kita sederhanakan sebagai berikut: F R kuadrat per Q kuadrat sama dengan FB dikali 4 R kuadrat, ini dikuadratkan, kemudian per 4 Q kuadrat. Ingat, ini merupakan tanda kali ya, sehingga jika kita habiskan ini dengan ini, kemudian ini juga bisa habis dan ini bisa habis, sehingga hasilnya adalah F sama dengan FB, sehingga kita mendapatkan jawaban soal ini adalah FB sama dengan F. Nah, F ini adalah bernilai 1F, sehingga untuk soal ini kita mendapatkan jawaban yaitu B. Kita masuk ke soal yang keempat. Nah, untuk soal yang keempat di sini tertulis muatan listrik A dan B terpisah sejauh R seperti gambar berikut. Di manakah letak medan listrik dan gaya kolom yang bernilai 0 jika QA sebesar 4 mikrokolom, kemudian dan QB itu sebesar 9 mikrokolom, dan besar jarak R ini adalah 10 cm. Nah, teman-teman di sini bisa lihat, di sini yang ditanya adalah di mana letak medan listrik dan juga gaya kolom yang nilai 0. Nah, di sini terlebih dahulu kita tulis untuk apa saja yang diketahui sama dengan soal-soal sebelumnya. Di sini diketahui bahwa QA itu bernilai 4 mikrokolom, kemudian QB bernilai 9 mikrokolom, dan jarak R adalah 10 cm. Nah, di sini yang ditanyakan adalah letak dan gaya kolom yang bernilai 0. Letaknya, oke, kita ke slide berikutnya. Nah, jadi di sini kita tahu bahwa RA sama dengan X, kemudian RB adalah sama dengan 10 kurang X. Nah, untuk penyelesaiannya kita menggunakan persamaan sebagai berikut: akar QA per RA sama dengan akar
QB per RB sama dengan kita masukkan nilai Q tadi adalah 4, kemudian RA adalah X, kemudian QB itu bernilai 9 per RB itu adalah sebesar 10X. 10 ini adalah nilai R. Nah, jadi kita sederhanakan di sini menjadi 2 per X sama dengan 3 per 10X. Nah, kita sederhanakan menjadi 2 dikali 10 kurang X sama dengan 3X. Ini 20 dikurang 2X sama dengan 3X. Karena memiliki dua variabel yang berbeda, maka untuk yang sama variabelnya kita gabungkan sehingga 20 sama dengan 5X. Jadi 20 dibagi 5 dengan X sama dengan 4. Nah, karena kita sudah mendapatkan X sama dengan 4 cm, maka gaya dan medan listrik yang bernilai 0 pada jarak 4 cm dari A. Dari A berarti dari kanan ya, jadi nilai RA sama dengan 4 cm. Jarak dari RB itu sendiri yaitu 10 dikurang X. Nah, nilai X adalah 4, maka jarak dari RB adalah sebesar 6 cm. Oleh karena itu kita mendapatkan jawaban C, di mana 4 cm di kanan A. Dan kita masuk ke ujung soal, yaitu soal yang kelima. Nah, perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 benda yang bermuatan. Kemudian diketahui QA sama dengan 2 mikrokolom dan QB sama dengan negatif 1 mikrokolom dan QC sama dengan negatif 3 mikrokolom. Sedangkan untuk jarak A sama dengan 2 cm dan jarak B adalah 3 cm. Untuk yang ditanyakan di sini adalah besar energi potensial pada muatan C. Nah, seperti soal-soal sebelumnya, kita tulis untuk diketahuinya. Nah, diketahui di sini ada QA sebesar 2 mikrokolom, kemudian QB sebesar 1 mikrokolom, dan QC sama dengan 3 mikrokolom. Untuk jarak A itu sebesar 2 cm dan jarak B sebesar 3 cm. Yang ditanyakan di sini adalah energi potensial. Nah, di sini kita menggunakan persamaan energi potensial untuk penyelesaiannya. Energi potensial di mana energi potensial yang kita cari adalah energi potensial antara muatan AC sama dengan sama dengan K kali Q1 dikali Q2 per R. Nah, teman-teman di sini harus perhatikan tentang ini. Apa ya energi potensial antara muatan apa yang ditanyakan? Di sini kita ketahui bahwa nilai K bernilai 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q1 bernilai 2 kali 10 pangkat minus 6, karena tadi kita ketahui bahwa mikrokolom, kemudian dikali Q2 4 kali 10 pangkat minus 6 per R tadi adalah 5 kali 10 pangkat minus 2. Nah, teman-teman, kenapa sih kok bisa Q1 nya
bernilai ini, kemudian Q2-nya bernilai ini, dan juga R-nya bernilai 5. Nah, teman-teman perlu ketahui di sini bahwa yang ditanyakan adalah energi potensial muatan AC. Jadi di sini kalau teman perhatikan soalnya, jarak A dan jarak B sebesar 2 cm dan 3 cm. Sehingga apabila muatan A dan muatan C, maka keseluruhan jarak ini harus ditotalkan, sehingga dengan AB adalah jarak A adalah 2 dan jarak B tadi adalah 3, maka untuk menghitung jarak muatan A, C adalah ditambahkan, sehingga hasilnya adalah 5. Nah, untuk nilai 4 ini dan 2 adalah Q1-nya dilihat, Q1 adalah A 2 ini, kemudian untuk C-nya adalah 4. Nah, ini kita tahu bahwa seperti itu tadi, kalau kita mengukur hingga kita tahu bahwa untuk mendapatkan nilai 4 ini kita juga menjumlahkan muatan yang ada pada B. Oke? Sehingga untuk nilai akhir yang kita dapat dari EPAC ini adalah sebesar 1,44 Joule. Nah, untuk energi potensial pada muatan B dan C itu kita tahu kita menggunakan rumus yang sama atau persamaan yang sama, di mana Q1 dikali Q2 sama dengan R. Nah, di sini teman-teman sudah tahu bahwa yang ditanya di sini adalah BC, sehingga konstanta tadi bernilai 9 kali 10 pangkat 9, kemudian Q1 bernilai 1 kali 10 pangkat minus 6 dikali 4 dikali 10 pangkat minus 6 per jaraknya adalah 3 dikali 10 minus 2. Nah, pasti teman-teman juga bertanya-tanya, bagaimana sih dan kenapa bisa bernilai 1 kali 10 pangkat minus 6 dan juga 4 kali 10 pangkat minus 6 serta R-nya adalah ini. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa kita harus melihat ini sekali lagi. Jadi kenapa Q1 bernilai ini dan Q2 bernilai ini, kemudian R-nya bernilai ini? Kita lihat dari sini. Jarak antara B dan C itu merupakan jarak B, sehingga B itu merupakan 3 cm seperti ini. Nah, kemudian untuk nilai Q1 dan Q2 seperti yang saya sudah katakan bahwa Q1 pada muatan B adalah sebesar 1 mikrokolom. Kemudian nilai 4 ini adalah penjumlahan dari Q1 muatan QB kemudian QC. Jadi 1 dan 3 ditambahkan menjadi 4 mikrokolom. Nah, sehingga untuk hasil akhirnya kita mendapatkan jawaban 1,2 Joule. Nah, karena kita dapatkan kedua energi potensial, maka karena EP adalah besaran skalar, maka EP tidak memiliki arah, jadi EP hanya cukup dijumlahkan, atau energi potensial hanya cukup dijumlahkan, sehingga sigma EP sama dengan EPAC ditambah EPBC sama dengan 1,44 ditambah 1,2 Joule, sehingga menghasilkan 2,64 Joule. Nah, ini merupakan hasil dari besar energi potensial pada muatan C.
Saya ucapkan terima kasih. Semoga soal dan pembahasan mengenai soal HOTS tentang listrik statis dapat memberikan pengetahuan tambahan bagi teman-teman dan mempermudah untuk pembelajaran teman-teman. Terima kasih, saya ucapkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.